Iya, pemirsa, Dea, korban banjir dan longsor dari Takengon, Aceh, harus menempuh perjalanan 8 jam atau sejauh 101 km untuk sampai di Biren. Dan berikut wawancara iNews dengan Dea saat berjuang keluar dari daerah terisolir. Ini hari ke-10, udah berjalan 3 hari, BBM yang saya tahu itu udah memang nggak ada. Dan bahan pangan juga sangat-sangat sulit. Untuk bantuan logistik juga sangat sulit masuk ke sana karena akses yang terputus, begitu. Oke, jadi warga di Takengon sendiri gimana bertahannya untuk saat ini ketika keterbatasan ini? Kalau warga di sana ada sebagian yang sudah dapat bantuan, tapi yang di pelosok-pelosok mereka juga saya lihat di sosmed masih belum mendapat bantuan. Terlebih lagi ada di sana yang kawasan yang terisolir. Jadi harapan kita ya itu untuk di sana bantuan semoga cepat masuk gitu. Jadi kalau ada yang menyebutkan misalnya Kak Dewa bahwa kondisi terkendali aman, nggak seperti itu ya Kak Dea? Saya rasa enggak. Oke. Ya ini catatan untuk pemerintah dan siapapun yang terkait karena kita tahu ini langsung ya warga di Aceh sendiri menyebutkan tadi bagaimana sebenarnya keadaan memang belum sangat kondusif ya Kak Dea, belum bisa. Oke. Nah ketika kita juga melihat bagaimana Anda mempunyai anak kecil Kak Dea dan tadi harus berjalan dan juga estafet seperti itu jaraknya 100 km. Apa yang Anda siapkan ketika itu dengan bekal seadanya? Adakah hal-hal khusus karena kan ini bawa anak kecil Kak Dea? Betul, iya. Yang saya siapkan kalau baju memang cuman hanya baju di badan aja yang kami bawa pulang. Selebihnya yang saya rangkul di tas itu kebutuhan anak seperti pampers, susunya. Kemudian ada juga bekal seperti cemilannya, ada juga kami bawa nasi sedikit untuk tenaga di jalan. Itu aja. Kalau rumah di Takengon sendiri seperti apa kondisinya? Kalau rumah kami alhamdulillahnya nggak apa-apa, cuman banjir aja di depan karena lumayan tinggi. Yeah. Baik, satu terakhir Kak Dea, kita tahu ya, saya pun papa saya Sumatera, saya merasa Sumatera dekat sekali dengan saya. Kita Indonesia sangat terluka dengan ini. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada pemerintah khususnya pihak-pihak yang bertanggung jawab karena saya percaya ini bukan hanya soal bencana karena alam tapi ada kerusakan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang ingin Anda sampaikan Mbak Dea? Harapannya dilihat dari bencana alam yang sedang terjadi sekarang, semoga cepat dapat jalannya bantuan ke berbagai pelosok yang ada di Aceh Tamiang, di Aceh Tengah, bahkan di tempat kami sendiri di Kota Biren juga masih sulit beberapa bahan pangan, BBM dan juga gas. Harapannya ya pemerintah harusnya cepat dalam menanggapi hal ini begitu karena kasihan masyarakat yang terisolir di sana, mereka bahkan nggak makan berhari-hari karena memang nggak ada bantuan sama sekali. Puluhan personel TNI bahu-membahu membersihkan rumah sakit umum daerah Aceh Tamiang yang dipenuhi lumpur usai diterjang banjir. Mereka juga memindahkan sejumlah kendaraan yang menutupi jalan agar dapat kembali dilintasi. Puluhan personel TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang terjun langsung menangani pasca banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Mereka memindahkan mobil-mobil yang terendam banjir dan lumpur ke tempat yang lebih aman, sehingga akses jalan utama menuju RSUD Aceh Tamiang kembali terbuka. Para prajurit juga membersihkan seisi rumah sakit yang penuh lumpur usai diterjang banjir. Lumpur setebal 40 cm ini dibersihkan agar lantai 1 rumah sakit dapat kembali beroperasi. Adapun hingga kini, RSUD Aceh Tamiang masih merawat sejumlah pasien di lantai 2 yang tidak terkena banjir. Personel TNI juga mengerahkan 1 unit mobil damkar untuk mempercepat pembersihan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Usai diterjang banjir bandang, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kota Langsa Aceh dibanjiri pasien. Bahkan terbatasnya jumlah kamar perawatan membuat sejumlah pasien dirawat di luar rumah sakit dengan fasilitas seadanya. Pasca banjir bandang yang menghantam sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, Rumah Sakit Umum Cut Mutia Kota Langsa kini dipenuhi pasien korban banjir. Pihak rumah sakit menyebut saat ini pihaknya terus berupaya seoptimal mungkin untuk tetap memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien. Meskipun di tengah minimnya jumlah tenaga medis dan alat kesehatan yang rusak akibat terendam banjir, sehingga banyak pasien yang terpaksa dirawat di luar area rumah sakit. Penanganan kita upayakan, kalau di awal kita pilah atau istilahnya triase, mana yang lebih urgensi yang duluan kita tangani, itu yang kita dahulukan. Untuk pasien yang lainnya kita beri tempat di luar, yang butuh penanganan lebih dulu, itu yang kita dulukan. Adapun mayoritas pasien yang dirawat mengalami demam, diare, hingga infeksi saluran pernafasan. Dari Langsa, Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang yang melanda Pulau Sumatera termasuk Aceh Tamiang menyisakan luka pilu seperti yang dialami seorang warga yang rumahnya rusak parah dihantam gelondongan kayu saat banjir bandang. Puluhan rumah warga di Desa Tanjung Karang, Aceh Tamiang, Aceh rusak berat akibat banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu. Kabupaten Aceh Tamiang adalah salah satu wilayah yang terdampak paling parah usai dihantam banjir bandang. Kerusakan rumah diperparah lantaran banjir membawa material gelondongan kayu berukuran besar yang menghantam rumah warga. Kini yang tersisa hanyalah reruntuhan bangunan, kayu gelondongan, dan genangan lumpur. Fauzi, salah satu warga desa, menyebut banjir bandang datang tiba-tiba dengan arus kencang yang langsung menghantam rumahnya hingga rusak. Saat itu ia dan mayoritas warga lain tak mampu menyelamatkan barang berharga karena air sangat cepat naik. Kini ia terpaksa tinggal di tenda darurat yang ia bangun sendiri untuk bertahan hidup sambil menunggu bantuan tiba. Airnya udah kencang, naiknya udah tinggi, terus untuk harta-harta semua udah nggak bisa diselamatin bang, cuman bawa badan aja lah bang, bawa badan aja, udah nggak bisa diselamatin lagi apapun bang, semua yang di rumah nggak ada yang diselamatin. Terus selama itu tinggalnya sekarang di mana? Oh, pengungsian di atas sekarang bang, cuman kalau malam lebih sering tidur di sini sama ayah kadang. Di bangun tenda darurat Iya, kayak gini. iya. Untuk keterbatasan air bersih juga sekarang kurang bang, nggak kondusif lah. Pokoknya sedikit kami juga masak pakai air sumur bang. Hingga kini Fauzi dan warga sekitar masih membutuhkan bantuan air bersih, pakaian, makanan, dan obat-obatan lantaran bantuan belum mencukupi. Fauzi berharap pemerintah segera menurunkan alat berat untuk membersihkan rumahnya dan rumah warga lain dari puing-puing gelondongan kayu yang merusak rumah. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Salam Pulungan, Dede Rudi, iNews melaporkan.